Salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan Bible Study Kitab Kejadian dan memasuki Kejadian 46 dan 47 dengan judul Goshen dan Rahasia Kelimpahan di Tengah Kelaparan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami dan kiranya Engkau memberikan kepada kami terang, sehingga setiap firman-Mu Tuhan bisa menjadi sebuah bantuan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Kami rindu perkataan-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa tetap tinggal di dalam hati kami. Tuhan, kami juga mohon Kau memberikan kepada kami satu jaringan yang lancar dari awal hingga akhir. Kuduskanlah setiap perangkat yang kami gunakan, sehingga walaupun secara online kami tetap mendapatkan secara maksimal perkataan Tuhan yang pribadi kepada kami. Basuh kami dengan darah-Mu, urapilah setiap kami, sehingga kami dapat menerima perkataan-Mu yang hidup dan bisa mengalaminya dalam kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita melanjutkan pembahasan mengenai kisah dari Yakub yang bersama-sama dengan anak-anaknya. Mereka akan berjumpa dengan Yusuf di tanah Mesir. Kita tahu bahwa mereka ada di dalam kondisi kelaparan dan Allah secara berdaulat mengatur setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kita perlu melihat kisah ini bukan hanya sekedar sebuah sejarah, tetapi apa yang terkandung di dalamnya menjadi sebuah pembelajaran rohani dalam perjalanan iman kita. Saudari sekalian, kita dapat melihat di minggu yang lalu bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan Yusuf berpesan supaya menjemput Yakub ayahnya untuk berjumpa dengan Yusuf di tanah Mesir, di sebuah tempat yang bernama Goshen. Kita akan melanjutkan kisah selanjutnya. Ya, mari kita terlebih dulu melihat di kata pendahuluan, yaitu pindah demi kehidupan. Di sini dikatakan perjalanan Yakub dari Kanaan ke Mesir bukan sekadar upaya melarikan diri dari kelaparan. Ya, kita tahu bahwa kondisi saat itu kelaparan meliputi seluruh bumi, tetapi apa yang terjadi pada Yakub dan keluarganya ini bukan hanya menyelamatkan mereka dari kondisi kelaparan, tetapi untuk menggenapkan rencana kedaulatan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara gereja pada masa itu, keluarga Yakub. Jadi saudara-saudari, kalau kita ingin melihat apa itu gereja, gereja digambarkan melalui umat Allah di dalam perjanjian lama. Dan di sini kita bisa melihat dalam kisah keluarga Yakub. Jadi Allah memelihara gereja, Allah juga memelihara keluarga Yakub. Gambaran dari gereja ada pada kisah dari keluarga Yakub ini. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu mengenai jumlah jiwa yang berada di Mesir. Ada angka 66, 70, dan 75. Kita akan bahas ini satu persatu. Kenapa ini penting, Saudari? Karena ini bukan hanya sekadar sebuah angka, tetapi juga menunjukkan bahwa dari jumlah yang
terhitung sedemikian, Allah akhirnya nanti menggenapkan janjinya menjadikan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang berlipat ganda jumlahnya. Ini menggenapkan apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seringkali muncul pertanyaan mengenai jumlah keluarga Yakub yang datang ke Mesir. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ya, kita buka pasal 46, ya, di sana dikatakan ada beberapa angka ya. Baik, kita mungkin mulai dulu dengan angka 66 jiwa, ya. Jadi ada angka 66 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 60 jiwa. Tetapi juga disebutkan dalam ayat 25, itulah keturunan Bilha, ya ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, mari kita coba bahas dua angka ini terlebih dulu ya. Jadi 66 jiwa ini menunjukkan bahwa jumlah anak cucu kandung yang berangkat bersama-sama Yakub dari Kanaan tidak termasuk istri anak-anaknya. Ya, tidak termasuk Lea, Rahel, Bilha, Zilpa, dan juga istri dari anak-anak Yakub. Ini berjumlah 66 jiwa. Saudari bisa cek ya, satu persatu nama-namanya ada di rincian di Kejadian pasal 46. Lalu angka 70 itu didapatkan dari total keluarga Yakub di Mesir. Yang didapat dari 66 orang tadi, ditambah 4 orang, Yakub, Yusuf, dan kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, yang sudah ada di sana. Jadi genap ya, 66 ini ditambah dengan 4 orang. Ya, 66 ini bersama dengan Yakub, 67, ditambah Yusuf, 68, dan dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Tetapi kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14, di sana disebutkannya 75 jiwa. Kita coba buka ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 14. Ini khotbah Stefanus ya. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, mengapa ini berbeda? Ya, nanti kalau kita mendapatkan serangan ya dari pihak yang mengkritik ya tentang ketidakkonsistenan penulisan ini ternyata disebabkan karena teks Ibrani ya yang dipakai dalam penulisan Perjanjian Lama ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu di dalam versi Septuaginta, itu memasukkan tambahan 5 orang dari keturunan Yusuf. 5 orang ini didapatkan dari anak-anak Efraim dan Manasye. Ya, jadi ditambah 5 orang. Jadi jumlahnya menjadi 75. Nah, tetapi kita bisa melangkah lebih lanjut. Maksud dari penulisan angka ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap jiwa secara detail. Ya, ini kan umat yang Allah pilih ya. Demikian juga Allah memperhatikan setiap umatnya pada zaman ini, yaitu kita, secara detail.
Puji Tuhan ya, saudara-saudari kita ada di bawah perhatian Tuhan. Meskipun jumlah mereka sedikit saat tiba, ya, 70 jiwa, ini adalah benih yang akan Tuhan tumbuhkan menjadi bangsa yang besar saat keluar dari Mesir kelak. Ya, jadi ini adalah sebuah gambaran ya, bagaimana Allah memelihara, memperhatikan, dan juga memberkati umat yang Dia pilih. Nah, kemudian kita ketika masuk lebih dalam membahas tentang keberangkatan Yakub dari Kanaan ke Mesir, Allah berfirman kepada Yakub, ya, isi firman-Nya adalah, lalu firman-Nya di ayat 3, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana, ya, bangsa yang besar di sana. Jadi poin yang kita mau bahas adalah ternyata Yakub mengalami ketakutan ketika dia pergi ke Mesir. Karena itu Tuhan berkata, janganlah takut. Nah, mengapa Yakub takut? Ya, Yakub dalam kondisi sudah tua dan selama ini ia mengira Yusuf anaknya yang ia kasih itu sudah mati. Ini tiba-tiba kabar datang bahwa Yusuf hidup dan menjadi penguasa Mesir dan ia harus pergi ke sana. Tetapi kepergiannya ke Mesir berarti meninggalkan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Ishak dan Yakub. Jadi bagi Yakub meninggalkan Kanaan itu bukan suatu hal yang ringan, ya, bukan sekadar pindah rumah. Itu terasa seperti berjalan berlawanan arah dari seluruh janji Allah. Dan ketika ia berhenti di Beersheba, disitulah Allah berbicara. Nah, jadi ini menjadi sebuah alasan ya yang kita bisa tangkap mengapa Yakub takut. Ya. Nah, kemudian Allah berbicara kepada Yakub di Beersheba dengan 4 poin yang Allah nyatakan. Yang pertama, aku menyertai engkau ke Mesir. Aku menyertai engkau ke Mesir. Allah tidak hanya menjaga di tanah yang dikenal, yaitu tanah Kanaan, tetapi ikut juga menyertai Yakub di tanah asing. Ya, penyertaan Tuhan menguatkan Yakub. Ya, yang kedua, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Ya, justru di tanah asing itu Tuhan menjadikan mereka bangsa yang besar. Yang ketiga, aku sendiri akan membawa engkau kembali. Ya, ini menunjukkan masa di mana kitab Keluaran itu ya, ketika bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Ya, lalu yang keempat, Yusuf sendiri akan mengatupkan matamu. Ya, baik, saudara-saudari, jadi ada 4 hal yang Allah janjikan, Allah nyatakan kepada Yakub yang dalam kondisi takut. Amin ya, puji Tuhan bahwa kita juga sebagai umat Allah, meskipun kita berada di Mesir, di dunia, tetapi Allah memberkati kita, menyertai kita, menjadikan kita bangsa yang besar. Artinya ini adalah perkembangan Injilnya, perluasan umat Allah, makin banyak orang yang bisa percaya, menerima Tuhan. Tuhan akan membawa kita kembali. Kembali kemana, saudara-saudari? Kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu kewargaan kita yang surgawi. Karena kita adalah warga negara yang surgawi. Ini adalah hal yang bisa juga kita alami ya. Amin. Nah, kemudian pada saat mereka ke Mesir, ada sebuah instruksi dari Yusuf.
Ya, Yusuf yang adalah lambang dari Kristus ya, berpesan kepada keluarganya ya, supaya mereka mengaku dan memang mereka benar adalah demikian, mereka adalah gembala kambing domba. Nah, sehingga mereka akan menempati suatu daerah yang bernama Tanah Gosyen. Nah, mengapa Gosyen? Ya, secara geografis tanah ini sangat subur, cocok untuk ternak mereka. Ya, ternak ini tentunya juga menjadi sarana bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Ya, ya kehidupan mereka adalah kehidupan yang mempersembahkan kurban kepada Allah. Tetapi secara rohani, gembala ini dianggap orang-orang Mesir sebagai sebuah kekejian. Ya, gembala kambing domba ini adalah sebuah kekejian. Ya, sehingga ini membuat tanpa mereka sengaja ya untuk menyendiri ya atau mereka memang ingin eksklusif. Memang ini adalah pengaturan Tuhan sehingga mereka dikuduskan atau dipisahkan dari kehidupan yang bercampur dengan orang Mesir. Nah, coba dibayangkan ya, saudari, kalau bercampur dengan orang Mesir, ya tentu menjadi bangsa yang tidak murni lagi, sehingga Allah tidak dapat melaksanakan rencananya. Ya. Nah, pengucilan itu bertujuan menjaga mereka agar tidak kawin campur, ataupun ya budaya kafir Mesir itu mempengaruhi mereka. Ya. Nah, terkadang di dalam prinsip rohani juga kita bisa mengambil pesannya ya, saudara-saudari, bahwa pengudusan kita tersisih, terpisah dari orang-orang dunia, itu adalah sebuah berkat agar kita tidak tercemar oleh berbagai macam pengaruh dunia. Nah, ketidakpopuleran kita di mata dunia adalah cara Tuhan menjaga kekudusan kita. Nah, coba ini kita renungkan kembali. Jadi seharusnya gereja itu populer di mata dunia atau seharusnya tidak populer? Gereja seharusnya kudus, terpisah dari percampuran dunia, atau supaya berkembang pesat maka harus mirip dengan dunia. Nah, kita boleh menjawab ini masing-masing ya, Saudari. Bagaimana dengan pemberitaan firman-Nya? Apakah kita bisa mengadopsi cara-cara dunia? Bagaimana dengan alat musiknya? Bagaimana dengan segala macam hingar-bingarnya? Bagaimana hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita tolerir di dalam kehidupan Kristiani kita dan kehidupan gereja kita? Nah, tapi dari sini kita bisa belajar sebuah prinsip bahwa Allah menguduskan. Allah menyisihkan umatnya demi kepentingannya. Nah, semoga kita pun juga menjadi umat yang demikian pada hari ini. Kemudian Yakub dan Firaun akhirnya bertemu dan Yakub memberkati Firaun. Ya, ini raja besar ya. Nah, Ibrani pasal 7 ayat 7 mengatakan bahwa memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi, ini menyatakan sebuah kondisi secara rohani. Walaupun Yakub adalah pendatang dan dia juga datang ke Mesir itu kan seperti menumpang ya. Ini negeri kekuasaannya Firaun. Tetapi Yakub memberkati Firaun. Dan ayat Alkitab yang dikatakan dalam Ibrani ini mengatakan bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi walaupun secara kacamata dunia kita mungkin adalah orang yang tidak terpandang,
Tetapi di mata Tuhan, kita adalah hamba-hambanya. Nah, semoga ini boleh membuat kita dengan tepat memandang diri kita, saudari, bahwa kitalah yang seharusnya ya menjadi pembawa berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Ya, kehidupan kita di bumi memang adalah pendatang, pelancong, tetapi secara rohani kita adalah hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam kehidupan Yakub ya, ketika dia ditanya umurnya berapa oleh Firaun, Yakub menyebut masa hidupnya 130 tahun dan merupakan sebuah pengembaraan yang sedikit dan buruk. Ya, jadi mengalami begitu banyak keadaan yang tidak enak ya, sorry. Hal ini menunjukkan bahwa pengembaraannya, ya, dia berbicara tentang pengembaraan, berarti menunjukkan memang dia menyadari bahwa kehidupannya hari ini di muka bumi itu adalah sebuah pengembaraan, bukan sebuah tempat tinggal yang tetap, sebuah persinggahan sementara. Ini penting ya, saudari. Ini menunjukkan bahwa umat Allah itu perlu menyadari bahwa mereka itu tidak selama-lamanya di dunia ini. Dan mereka hanya bersinggah sementara, melancong, ya, dan kita memiliki tanah air yang surgawi. Ya, dalam kitab Wahyu, tanah air kita ini adalah Yerusalem baru. Amin. Jadi, kewargaan negaraan kita adalah surgawi, ya. Kita perlu di masa hidup kita yang sementara ini kita menjadi saluran berkat dan menggenapkan juga rencana Allah di muka bumi. Nah, kemudian kita lanjut di Kejadian pasal 47 ya, bahwa saat itu keadaan kelaparan di Mesir itu makin lama makin semakin parah ya, saudara ya. Para penduduk berdatangan kepada Yusuf ya secara bertahap, mereka ingin membeli bahan makanan. Ya, tapi tentu tidak secara cuma-cuma ya. Pertama mereka membawa uang mereka, tapi ketika uang itu habis, Yusuf meminta ternak mereka. Ketika ternak habis, Yusuf meminta menukarkan tanah mereka. Dan ketika tanah habis, ya mereka menyerahkan diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudari, ini ada 4 tahap ya, uang yang melambangkan kenyamanan hidup kita. Ya, ternak yang menggambarkan alat untuk kita menempuh hidup, ya, bisa menjadi bisa mewakili profesi atau kemampuan kita. Sedangkan tanah adalah jaminan masa depan kita. Dan yang keempat, diri sendiri ini adalah diri kita secara apa adanya, total diserahkan. Nah, 4 hal ini juga menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Kristus, ya, supaya kita bisa mendapatkan suplai rohani yang berlimpah, ya. Jadi, saudara-saudari, kita pernah membahas bahwa seorang gadis yang bijaksana itu perlu membeli minyak, ya, untuk memenuhi buli-buli mereka, ya. Gadis itu dalam Matius pasal 25 dikatakan ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Tetapi yang bijaksana itu adalah yang memiliki minyak di dalam buli-buli mereka. Ya, artinya mereka membayar harga. Nah, kenapa, saudari, ketika gadis-gadis bodoh itu meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana itu meminta minyak ya, tidak bisa kita menyerahkan apa yang kita punya kepada orang lain ya. Artinya
kita perlu membayar harga untuk mendapatkan minyak. Nah, minyak ini adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, gambaran dari kisah ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan Kristus yang berlimpah, semakin bertambah-tambah di dalam kita, kita perlu membayar harga. Rasul Paulus juga berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia. Ya, di dalam Filipi ya, pasal 3 ayat 8 ya, dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Jadi Rasul Paulus ini rasul yang membayar harga untuk semakin mengenal Kristus. Ya, tentu ya mengeluarkan waktu, tenaga, dan seluruh dirinya supaya dapat mendapatkan Kristus. Nah ini ya, ayat 12 lebih jelas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 10 ya juga menyatakan kedambaan Paulus yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudara-saudari adalah sebuah hal yang normal jika kita hari demi hari makin membayar harga untuk mendapatkan Kristus, mendapatkan kebenaran firman, mendapatkan banyak Roh Kudus memenuhi kita, ya. Amsal pasal 23 ayat 23 juga mengatakan ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah. Ya, jadi kita memang diminta untuk membeli, membayar harga. Saudari mengikuti Bible study, ingin mendapatkan firman, ingin mendapatkan pemahaman, perlu membayar harga. Perlu meluangkan waktu. Perlu membayar kuota internet misalkan. Perlu membeli Alkitab. Perlu membeli buku rohani. Perlu meluangkan waktu. Ya, dalam hidup kita itu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu. Memang keselamatan itu gratis ya, tetapi untuk mendapatkan pahala, kita mau mendapatkan Kristus lebih banyak tersusun di dalam kita, kita perlu membayar harga. Nah, ini sangat relevan ya untuk menjadi sebuah perenungan kita. Nah, pada saat itu, semakin banyak kita melepaskan milik kita, termasuk diri kita sendiri, kepada Tuhan, semakin besar kelimpahan dan kepuasan yang kita terima. Ya, saat kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya, ya, berarti Tuhan yang ambil alih ya, saudari, yang digambarkan oleh Yusuf, kita tidak lagi pusing memikirkan kebutuhan, karena Tuhan, Yusuf yang sejati, yang bertanggung jawab memelihara kita. Puji Tuhan ya. Jadi penyerahan yang total ini, ya kita bisa melihat sebuah tahap ya, kehidupan umat Allah ya. Belajar untuk mempersembahkan harta, belajar mempersembahkan juga profesi, kemampuan kita, masa depan kita, dan akhirnya seluruh diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab memelihara kita. Jadi kesimpulannya, saudari, dalam Kejadian 46 sampai 47 ini menggambarkan bahwa Tuhan bekerja melalui penderitaan yang dialami oleh Yusuf untuk mensuplai kita dengan kekayaan, untuk apa? Menyalurkan ya kekayaan kelimpahnya kepada umatnya untuk menyelamatkan umatnya dari kelaparan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai pendatang yang
jujur, rendah hati, dan berani membayar harga demi mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Ya, baik, kita coba masuk dalam pertanyaan diskusi. Ya, saudari bisa jadikan ini perenungan ya. Karena kita secara online, kita mungkin terbatas ya. Kita bisa pakai dua pertanyaan ini untuk menjadi perenungan kita. Mungkin di minggu yang akan datang ya, kita bisa bahas. Mengapa seringkali, ya ini yang pertama ya, Tuhan menempatkan kita di Goshen kita masing-masing. Tempat yang mungkin membuat kita merasa asing di dunia. Nah, apakah ini ya? Maksudnya apa ini ya? Menempatkan kita di Goshen. Pernah nggak saudari merasa terasing dari teman-teman duniawi? Ya, mereka bisa berkata sembarangan, kita nggak bisa. Mereka bisa ke tempat yang tertentu, ya, kita tidak. Mereka bisa menggunjingkan suatu hal yang dipergunjingkan oleh orang dunia, tetapi kita tidak bisa. Kita seperti ada sebuah tembok yang nggak kelihatan ya, tapi Tuhan tempatkan kita di sana. Nah, silakan kita bisa renungkan ya. Yang kedua ya, ada 4 hal. Uang, ternak, tanah, diri sendiri. Ya, ini yang menggambarkan tadi ya, 4 hal. Kenyamanan kita, profesi atau kemampuan kita, masa depan kita, dan akhirnya diri kita sendiri ya. Mana yang paling sulit kita serahkan kepada Tuhan saat ini ya. Mungkin tiap-tiap orang punya tahapnya yang berbeda-beda ya. Oh, kalau uang saya bisa serahkan. Atau mungkin uang masih sulit diserahkan ya. Kalau uang mungkin sudah bisa diserahkan, bagaimana dengan pekerjaannya? Ya, bagaimana dengan masa depannya? Dan bagaimana dengan diri kita sendiri ya. Sampai tahap mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, semoga Tuhan merahmati kita semua, saudari. Firman-Nya memberkati dan membuat kita terus belajar mempersembahkan diri kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang menyadari kehidupan kami adalah sementara di muka bumi. Kami perlu menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan dan berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, hidup kami adalah untuk mendapatkan Kristus lebih banyak tersusun di dalam kami, menjadi gadis yang bijaksana mempergunakan waktu untuk membayar harga, mendapatkan Roh Kudus terus memenuhi diri kami. Tuhan, di akhir-akhir ini, waktu tidak banyak. Biarlah kami menjadi orang yang mempergunakan waktu dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, bimbinglah latihan kami. Terpujilah nama. Amin.